Saya membaca Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Ya, shalom. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka lebih tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemasan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenai Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian bacaan firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang-orang yang selalu hidup tekun, setia, ya. Tidak ada satupun firman Tuhan yang dibiarkan gugur, ya. Dengan caranya adalah metanoia, ya, menanggalkan manusia lamanya dan kenakan manusia barunya. Metanoia. Banyak orang ngaku-ngaku Kristen, tapi dia tidak mau metanoia. Wah, itu dia ya, Roma 12 ayat 1. Nanti aja deh ya. Nah, ini ya. Saya perbesar. Ya. Banyak orang sudah mengaku menerima Yesus. Tetapi ya, pikirannya masih pikiran yang sia-sia, yang negatif. Pikirannya masih jelek ya. Pikirannya pikiran-pikiran yang minder wardah. Gambar dirinya rusak. Ya. Dia hidupnya masih tetap dalam kegelapan. Blunder. Orang hidupnya kegelapan itu kan blunder. Nabrak sana, nabrak sini kan. Gelap. Bisa nggak terang tuh pikirannya. Ya. Menghadapi masalah dalam kehidupannya nabrak sana, nabrak sini. Oh, saya ngalamin 4 tahun ya. Nabrak sana, nabrak sini. Tak tabrak semua. Jalannya jalan tol. Iya kan? Tapi saya tabrak sini, tabrak sana. Makanya firman Tuhan berkata, ya, engkau akan melihat jalan setapak, tapi dalam terang, dan kamu akan mendengar suara, ya, di belakangmu, menganan atau mengiri. Lebih enak jalan setapak yang terang benderang daripada jalan tol yang gelap gulita ya. Serius, wah di Jerman itu, karena kalau begitu udah masuk jalan tol, lampunya nggak ada lampunya, mobil Anda lampunya redup, wah sengsara itu. Larinya banter-banter 180 km per jam,
Terpaksa Anda jalannya paling kanan, pelan-pelan. Wah, paling pelan-pelan sengsara pokoknya. Tiba-tiba ada orang nyamber belok ke kanan. Nggak boleh nggak ada lampunya. Karena jalan tol di Jerman ada di tempat-tempat yang nggak ada lampunya. Dan kencang-kencang. Walaupun jalan tol bahaya sekali. Lebih enak jalan setapak, masuk jalan kampung biasa, terang benderang. Kalau sudah begitu. Nah, gelap. Ya mengapa? Karena tidak ada firman Tuhan yang menerangi hidupnya. Dia baca firman Tuhan tiap hari, tapi apa yang dibaca saya heran ya. Ada orang tiap hari megangnya Alkitab sampai kumel Alkitabnya, dicoret-coret, tapi dia bisa nggak ada satupun yang masuk ayat-ayat dalam firman Tuhan itu dalam benaknya dia ya. Dihafalin, oh hafal, tapi bisa nggak ada yang dia ngerti loh. Ya. Jauh dari persekutuan dengan Allah, nggak jadi rema logosnya itu. Cuman hafalan buat debat kusir doang sama orang Islam. Buat sport otak doang sama saksi Yehova sama orang Katolik. Ya cuman buat kalau berantem doang, tapi nggak ada yang masuk satupun dalam otaknya dia, nggak ada satupun yang masuk di dalam kalbunya dia. Ngimpi aja kagak. Blunder, tahu firman, hafal firman, tapi nggak ada yang nangkep satupun. Nggak ada yang ngeh satupun, nggak ada yang rema. Nggak ada persekutuan dengan Allah itu. Ya, hawanya pengennya ngerusak, pengennya menghancurkan. Padahal tiap hari bacanya firman Tuhan. Anda sering ketemu orang kayak gitu nggak? Coba ada di gereja itu banyak itu yang begitu. Banyak itu di gereja yang begitu ya. Apalagi kalau gerejanya nggak pernah ngajarin diakonia marturia. Atau marturia diakonianya cuma basa-basi. Ya. Dulu kita melakukannya dulu, sekarang udah enggak. Ya. Banyak oke tunggal yang kalau yang dulu itu oke tunggal. Yang penting sekarang, yang penting hari ini. Karena ada kebodohan yang dalam hati mereka, kedegilan hatinya mereka degil bodoh. Degil bodoh dikasih tahu nggak bisa. Suaranya hilang, Pak. Apa? Suaranya yang hilang. Sepertinya lag ya, Pak. Lag kayaknya, Pak. Itu Lag. videonya. Bukan netnya itu. Oh, Netnya jatuh, hang. kayaknya ya. Perlu restart sepertinya ya, Pak Awi. Yang sana. Enggak, dia netnya itu masih terganggu karena dia pindah rumah kan. Iya. Suaranya enggak ada, Pak. Iya. Oke ya, kita pakai ini saja dulu. Nah, pakai ini saja dulu ya. Oke, sebentar. Saya pindahin dulu ya. Oke, kita pakai ini dulu ya. Pakai ini dulu. Karena yang satunya internetnya nge-jam terus seperti dia. Lagi ya, tapi ini minggu terakhir ya, kita di rumah ini minggu depan sudah ada studionya. Saya pakai internet yang ini ya, internet yang 1000 mega. 1000 megabytes per second. Cepat sekali ya sama yang unlimited. Jadi minggu depan jadi mudah-mudahan sudah tidak ada gangguan berarti. Nah, ulangi ya, saya ulangi ya. Orang-orang ini dia terima firman Tuhan, tapi cuma buat debat kusir sama orang Islam. Banyak kan? Orang ini punya ngapalin firman Tuhan, tapi cuma buat teman-teman saja, cuma buat sport otak. Sehingga hidupnya nggak berbuah. Banyak.
Apakah Anda salah satunya? Jangan sampai. Jangan sampai Anda menjadi salah satunya. Ya, jangan sampai. Sebentar. Oke. Ya, jangan sampai Anda menjadi salah satu dari praktek-praktek seperti ini ya. Karena itu akan merugikan Anda. Ya. Oh, nggak bisa ya sambil share screen ya. Bisa, Pak. Bisa. Oke, share keluar ya. Ya. Oke. Cuman foto ini jadi nggak keluar. Nah, itu mengerikan sekali. Kalau Anda sampai begitu, Anda tahu firman Tuhan, ya, tapi Anda tidak bisa menikmati terang firman Tuhan itu, tidak ada persekutuan dengan Allah, ya, wah, itu Anda rugi sekali. Banget ruginya. Ya. Karena apa? Orang-orang ini akhirnya akan kelihatannya sama Tuhan, tapi sebenarnya enggak. Kelihatannya dia sedang berapologet, tapi dia sebenarnya nggak sedang berapologet, sedang sport otak. Kelihatannya orang ini saleh, tapi sebenarnya enggak. Jauh, ya. Orang ini justru sedang merusak dirinya dan merusak komunitas warga. Kalau saya lagi ngomong begini, terus Anda jangan mikir Amin Wijaya ya. Ini yang di YouTube ini kadang-kadang Amin Wijaya sama Amin Wijaya. Bukan ya, nggak ada urusannya. Anda kok hobi bener ngebicarain Amin Wijaya di YouTube ini ya. Nggak ada urusannya ya. Nggak ada urusannya. Jangan dipikir Amin Wijaya. Saya juga nggak lagi nyindir. Jangan otakmu terus langsung mikirnya Amin Wijaya terus. Jangan ya. Memang dia tiap hari bikin YouTube tentang saya. Tapi dia tuh nggak penting-penting amat buat kita bahas, tahu nggak? Nggak usah dibahas terus. Sekali kita jawab, udah banyak orang tanya nih, kita kayak tadi malam. Ini setiap kali dibahas. Dan saya juga nggak nyindir-nyindir. Kalau dia merasa disindir-sindir, itu urusannya dia. Berarti firman Tuhan itu mengena. Tapi saya nggak ada pikiran Amin Wijaya. Saya pikir itu Anda dengan saya. Kalau dengan firman Tuhan itu jangan Anda pikir orang lain. Ya. Kalau Anda dengan firman Tuhan, ya, jangan berpikir bahwa orang lain ya. Kenapa sih Anda kalau dengar firman Tuhan terus mikirnya orang lain? Kenapa itu nggak buat saya gitu loh? Kenapa? Oh itu saya gitu ya. Biasa kan kalau dengar firman Tuhan itu, oh itu saya. Itu untuk saya. Kalau Anda nggak kerasa kelewatan. Kalau Anda nggak kerasa. Tapi bukan, deg-degan Amin Wijaya. Ini pun Amin Wijaya. Ya, si doi gampang tersinggung, padahal bukan untuk dia. Nah, tapi jangan mikir lagi buat dia, jangan. Ya, jangan mikirnya buat dia. Enggak ya, enggak ada. Karena saya ditujukan Pak merasa tersinggung orang itu di videonya. Tapi ya maklumlah dia dengan kata-kata tak bersayap. Loh, kata-kata saya jelas. Saya ini orang iya, enggak jeder ya. Serius ya. Ada yang pernah saya labrak nggak di Gelmi enggak? Saya itu kalau nggak suka langsung saya labrak ya. Jeder, tapi sudah selesai. Ya, karena saya tidak suka pemberesannya berkali-kali. Tapi perasaan feeling, wah sampai keloro-loro pemberesan lagi. Wah peloro-loro tinggalkan mesbahmu pemberesan lagi. Orang yang sama, masalah yang sama pemberesannya sampai 5-10 kali. Ada nggak yang begitu? Bertobat kamu, buang waktu. Tobat, itu bukan pemberesan itu kamu sedang memuaskan melankolismu. Ya, sedang memuaskan. Dan itu menyusahkan orang lain, tahu nggak? Saya sering digituin orang ya. Saya bodo amat. Kalau kamu kelara-lara, itu urusan kamu. Berarti kamu cengeng. Oh, jangan gitu, mungkin hati gembala, tidak ada urusan dengan hati gembala. Ya, tidak ada urusan dengan hati gembala. Justru, nah itu tadi. Anda kalau punya anak, jangan dimanja begitu rupa. Ya. Kalau punya anak itu jangan dimanja begitu rupa. Nah, ini sudah nih ya. Ya, sudah bagus ya.
Kalau punya anak itu jangan dimanja begitu rupa, begitu hatinya dijaga perasaan supaya jangan tersinggung. Anak saya Miracle itu ya, dulu nangisan dikit-dikit. Saya bilangin, jangan dikit-dikit nangis. Kamu boleh nangis kalau perlu. Bukannya nggak boleh nangis. Tapi jangan kalau ada orang ngomong apa, kamu takut bingung kamu nangis. Jangan, nanti kamu dibully sama orang. Dibully sama orang, kamu nangisan, dikit-dikit nangis. Jangan. Tegar. Ajarin. Terlalu keras, enggak, bukan. Dunia ini jahat sekali. Kamu siapkan mereka tuh dari rumah. Ya, supaya jangan rapuh. Supaya jangan dimanipulasi orang lain. Tapi bukan berarti dihajar, bukan. Kita lindungi, tapi juga jangan jadi porselen yang mudah hancur. Kalau Anda lindungi terus kemana-mana dibungkus terus, ditutup bungkus, ya kan? Wah, jangan begitu ya. Yang wajar, nggak usah juga sampai tiap digebukin juga jangan. Balik lagi, firman Tuhan itu bukan buat seseorang ya. Firman Tuhan itu buat kita tiap hari. Kalau kita dengar firman Tuhan, ya. Saya heran ya di YouTube itu kalau saya lagi ngomong apa itu ya, langsung wah itu buat si doi ini bagus ini buat si doi ini. Si doi siapa? Belakang AW siapa? Aduh. Jangan. Jangan. Ada saatnya kita bicarakan yang perlu saja. Yang misalnya yang perlu dibahas, oh iya, laporan rekening. Oh iya, itu saja yang perlu dijawab. Nggak usah setiap hari. Ya kan? Itu ya. Itu gitu ya. Jadi jangan sampai kitanya terobsesi. Dianya seneng GR dia. Tuh kan nyindir saya kan. Nggak ada yang nyindir dia. Nah itu ya. Nggak ada yang nyindir ya. Nggak ada. Saya mau orangnya iya, nggak jebret saya ya. Serius ya. Anda kalau pernah bermasalah dengan saya, pasti saya jedian. Udah, tapi sudah selesai. Tapi selesai. Saya tuntas orangnya ya. Kalau saya jedian hari itu sama anak, sama istri, sama keluarga, saya tuntas hari itu tuntas. Sebab apa prinsipnya? Kalau marah itu jangan sampai matahari tenggelam. Ya. Itu prinsip ya, karena orang temper seperti saya ini kan nggak asik kan. Saya juga nggak nikmat ya temper begini ya. Tetapi saya ambil yang bagus. Selesai sebelum jam 6 sore. Itu ya. Jangan sampai matahari. Ini Ibu Ketua juga. Empat nih, gua 4 nih. Gimana nih? Udah lampiaskan saja, tapi jam 6 selesai. Habis jam 6 belikan capcay, belikan puyong hai yang enak. Gitu. Nah itu ada kalau habis persis loh. Nah, kalau persis loh ya jangan ya, antara kejadian waktu dan nama peristiwa bukan cerita yang sesungguhnya. Jangan disama-samakan. Orangnya jadi benar-benar tuh kan di sini kan jadi begitu, orangnya jadi begitu. Enggak ya, ini kalau gitu itu buat Anda dan buat saya. Ya kalau saya benar-benar cerita ya, ada orang-orang yang cuma ngapalin firman Tuhan buat debat kusir itu banyak, nggak cuma Ami Wijaya, banyak ya, banyak banget. Diakonia kagak ngumpulin duit, hati-hati ngumpulin duit buat sendiri, iya, ya kan? Akhirnya undungnya dia saksian, dia jelek-jelekin Islam, kasih rekening di situ, transfer ke saya, ya kan? Dia jelek-jelekin Islam, begitu masuk penjara kejang-kejang dia. Jangan memelas. Ketakutan begitu ditelepon, baru ditelepon diancam, wah udah ketakutan girap-girap. Kayak saya itu loh, cool gitu loh. Karena saya tahu apa yang saya lakukan. Ada YouTubers itu ya sudah, wah mau ngumpulin duit suruh bikin paspor nggak mau. Maunya ada orang yang bayarin dia, enak aja. Saya bikin paspor sendiri dulu, sudah siap-siap. Seluruh keluarga tak bikinin semua. Saya sudah tahu kerjaan saya bahaya, menantang maut. Saya siap-siap sendirilah, jangan ngandelin orang lain. Gitu ya. Balik lagi kita tadi ya, ini ya. Kenapa orang ini akhirnya tumpul ya hatinya ya, mana tadi? Lalu apa? Tumpul. Kenapa tumpul? Tuhan bicara nggak dengar dia. Mau bicara udah nggak dengar ya. Wah sibuk dia dengan sport otaknya dia. Wah di kotak-katuk ayatnya di dalam kepala dia, di kotak-katuk. Buat sport otak, penasaran kalau kalah debat panas emosi dia kepikiran.
Nah, apalagi orang Islam itu kalau debat tuh jahat ya, manas-manasin ya. Ngomongnya terus ngeroyok itu sambil manas-manasin gitu ya ngomongnya. Nggak peduli dengan hasilnya, nggak peduli dengan proses itu, tapi yang penting kamu marah dulu. Oh, kalau saya mah bentak adik sekalian, bukan nunggu marah dulu, sebelum kita sikat dulu, biar berblak dulu, biar baik kejam-kejam aja. Sekarang pada takut kan orang Islam mau debat sama saya. Nggak ada matinya, nggak ada kalahnya pokoknya. Mereka sampai 3 hari 3 malam nggak bisa tidur mikirin saya ya. Sampai 3 hari 3 malam nggak bisa tidur, Lara mikirin saya. Sampai sebulan masih ngomongin saya di YouTube-nya mereka semua. Ya kan? Mau tambah penasaran, orang Islamnya sampai pada akhirnya, itu tadi sampai pada bertobat sendiri. Akhirnya pada dibaptis di YouTube-nya kita. Banyak orang-orang Kristen sudah hafal Alkitab, berapologet, debat kusir, ya. Tapi tumpul, nggak bisa dengar suara Tuhan. Rema. Maunya dengar suara Tuhannya yang menggema-gema, yang kayak film-film sinetron itu loh. Hoi, Amin Wijaya, kok Amin Wijaya lah gitu kan. Bisa Anda sih ngomongnya Amin Wijaya terus, jadinya saya ikutan ngomong Amin. Ini bukan buat Amin Wijaya. Ya. Hai, Andika. Hoi, David. Bohong banget begitu. Jangan percaya ada suara Tuhan begitu ya. Hai, Paul. Bangunlah, lah. Segera cuci muka, kah. Bohong, itu cuma ada di sinetron yang begituan, nggak ada. Kalau Anda sampai ngalamin begitu tuh bohong pokoknya. Itu bukan Tuhan. Ya, mungkin Anda lagi dikerjain sama teman Anda, ya pakai tip. Mungkin bohong itu bukan dari Tuhan. Mungkin ya Anda berhalusinasi atau apa. Nggak ada begitu ya. Anda cari dia dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, nggak ada Tuhan bicara sama Anda seperti itu. Ada ekonya, ada gemanya, nggak ada. Diperang, ya lagi diperang sama siapa. Kapan-kapan Anda boleh juga ngerjain gitu ya. Bikin yang bagus ya, hai, puji hati, dibikin gitu ya. Bikin gitu, terus taruh titipnya lagi dia tidur, disetelin gitu. Nanti kalau dia bangun dimatiin cepetan. Nanti kalau dia tidur lagi, setel lagi. Gitu ya, coba reaksinya apa. Bisa itu ya, mendengar suara Tuhan. Bisa. Nah, tumpul hatinya. Dia nggak mau dengar suara, nggak bisa dengar suara Tuhan yang beneran, yang asli, yang rema. Karena orang-orang di gereja ini sudah ngarepnya suara Tuhannya yang apa? Yang menggelegar yang aneh-aneh. Padahal firman Tuhan berkata kepada sabda Tuhan, suara Tuhan itu gampang, logos jadi rema yang menggema dalam hidupmu. Menggema itu bukan kayak tadi pakai echo, suaranya echonya jadi 3 atau 4 kali echo itu, delaynya 5 kali atau berapa kali. Bukan. Menggema itu maksudnya di dalam relung rohanimu itu tiba-tiba menggema. Sehingga Anda tahu kudu nganan apa kudu ngiri. Dasar logos, terima kasih, dan berkali-kali dilakukan menggema. Nanti Anda sensitif dengar suara Tuhan. Tidak mungkin tidak. Tapi kalau Anda tidak cinta firman Tuhan dan Anda tidak suka diakonia, bohong kalau Anda dengar suara Tuhan. Bohong, 100% bohong. Percaya saya. Makanya hidupmu meleset terus, kalah terus. Anda hidup dalam ilusi. Ya dekil, bebal. Dan Anda merasa Anda sudah benar. Itu. Ya. Saya berdoa supaya ada Tuhan runtuhkan ya roh agamawi dalam hidupmu itu ya, yang bidi-bidi bada-bada itu ya. Saya tidak anti bahasa roh. Tapi Anda mau yang sadar, buah itu loh, buah-buah. Ya. Saya nggak anti bahasa roh ya. Tapi Anda tolong sadar. Kalau itu tidak berbuah, stop. Malah menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Maka itu hamba Tuhan pendeta-pendeta yang tidak suka diakonia malah suka beli barang-barang mewah. Itu menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya kan? Yohanes lagi kan? Kemarin. Itu akan urutan. Ulangi ya.
Ulangi ya. Pertama, pikirannya sia-sia. Negatif. Semua pikirannya sia-sia. Ya Anda perlu Anda pikirkan, Anda pikir negatif thinking sama orang. Ya, orang bikin YouTube, negatif. Itu bukan Amin Wijaya, serius, itu bukan Amin Wijaya. Jangan-jangan Anda juga. Ya, jangan bilang Amin Wijaya, memang YouTube-nya memang negatif terus, tapi saya nggak lagi cerita dia. Ya, Amin Wijaya bukan. Bukan. Ini kita cerita Anda sendiri suami istri. Pikirannya, ayo kamu tadi makan sama siapa? Nah ini notanya. Itu pikirannya sia-sia. Lagian, ya kalau Anda percaya sama Tuhan, apapun yang terjadi, bukankah itu sudah Tuhan yang atur? Apapun yang terjadi, Tuhan yang atur. Jangan takut. Tapi aku terluka, Pak. Nah itu tadi, belum tentu dia begitu. Jangan-jangan kamu yang pikirannya, kamu sakit jiwa, posesif, akut. Ada orang posesif akut ya, dulu kerabat kami ya, mau kerja sama istrinya dilempar, kunci rumahnya dilempar sama kunci mobilnya keselokan, coba bayangin. Akhirnya dikeluarin, karena sering begitu, sering telat kerja jam 8 pagi, jam 11 baru nyampe, gak ada kerja, tiap pagi berantem sama istrinya, karena istrinya curiga dia selingkuh sama teman kantornya. Didoain. Pikiran sia-sia, ya. 2, ya. Oh, ulang-ulang ya di depan ya. 1, tidak mengenal Allah. Dia nggak mau mengenal Allahnya, dia baca Alkitab banyak. Tapi nggak kenal. Kenapa? Karena pikirannya sia-sia negatif. Dia tidak menikmati firman Tuhan, pikirannya sia-sia. Ya pengertiannya gelap. Ya, kenapa pengertiannya gelap? Ya karena dia cuma berdebat kusir saja firman Tuhannya. Jauh dari persekutuan dengan Allah, dia nggak punya rema. Makanya nggak bisa bersekutu dengan Allah. Dia cuma hafal firman Tuhan, cuma buat debat kusir, jauh dari persekutuan itu. Ya, dan ada kebodohan yang ada dalam mereka dan kedegilan hati mereka karena kebodohan, kedegilan, bebal. Nggak mau lagi dia ngeyel, pokoknya itu yang paling benar, yang itu salah semua. Nggak mau diomongin. Padahal buahnya, balik lagi buahnya. Buahnya nggak ada, udah jelas-jelas buahnya. Masih di depan mata buahnya dicongorin. Masih nggak bisa nyadar kenapa. Dari pertama tadi, dia nggak mengenal Allahnya. Sesungguhnya dia nggak kenal Allahnya. Alias dia sebetulnya belum lahir baru. Makanya dia sendiri nggak berbuah. Dan dia tidak bisa melihat buahnya orang lain. Karena ukurannya Kristennya itu dirinya sendiri. Orang lain nggak berbuah, dia juga nggak berbuah. Dia pikir yang benar yang begitu. Pendeta-pendeta kan hari ini coba dengar ya. Waspadai nabi palsu, waspadai nabi palsu. Oh itu lagi Pak Paul, Pak. Enggak, saya nggak merasa tersindir. Dari buahnya. Lah buahnya apa? Kan jelas kalau saya. Ya kan? Oh, tapi kan Pak Paul masih suka ngomong jorok. Saya nggak ngomong jorok. Ngomong kotor itu ya artinya ya omongan-omongan candaan-candaan yang nggak perlu, yang nggak ada tujuannya. Semua yang saya omongkan itu ada tujuannya. Makanya kalau pagi saya ngomong apa, kalau malam saya ngomong apa. Saya tahu pada tempatnya. Saya tahu menempatkan diri. Kalau orang yang tidak bisa mengendalikan mulutnya kotor, memang dasar otaknya jorok. Sehingga dia di mana-mana latah, dia ngomong apa saja nggak pernah bisa benar. Harus tahu tempatnya, kapan dia ngomong ini, dia kapan ngomong itu. Roh Nabi tunduk pada Nabi. Ya. Itu. Yang penting buahnya yang jelas. Diakonia, marturia. Jiwa-jiwa dan karakter. Taunya siapa? Di YouTube mah orang bisa pura-pura yang tahu istri dan anak saya. Buahnya saya. Ya. Itu. Lihat dari buahnya. Nyatanya istri dan anak saya semua baik sama saya kok, sayang sama saya. Ya. Yang saya baru dibikinin susu coklat nih sama anak saya tadi. Jadi buahnya. Sekarang pendeta-pendeta khotbahnya hebat. Hidupnya sendiri berantakan, keluarganya, anaknya aja nggak respect, istrinya nggak respect. Dari buahnya, mengapa ya kamu sendiri nggak bisa direspekin masalahnya? Jangan geeran kamu lihat, saya khotbahnya hebat, orang-orang pada terima kasih. Itu mah basa-basi. Ya supaya kamu seneng. Supaya kalau khotbah jangan nyindir-nyindir dia. Nah itu ya, perasaannya tumpul. Akhirnya apa? Menyerahkan diri dengan segala nafsu. Berlomba-lomba untuk menyelakain orang lain.
berlomba-lomba untuk mencelakakan orang yang sudah berbuah, malah dicelakain, sirik dia nggak suka. Dengan hawa nafsu, dengan berlomba-lomba, ya, dengan serakah mengerjakan segala macam kecemaran, kedengkian, iri hati, ya, dengan serakah mengerjakan dosa dengan serakah. Anda kebayang nggak tuh ada orang mengerjakan dosa dengan serakah? Nah, itu persis itu ceritanya Ahab, Raja Ahab ini. Lagi di tempat tidur, dia pusing, dia galau, dia mikirin. Buka ya Mika 2 ayat 1, saya tiba-tiba ingat ya. Mika 2 ayat 1. Mika di mana ya? Perjanjian lama, malah sampai blank. Mika, Nabi Mika. Nah Mika 2 ayat 1. Ya, ini ya. Celakalah orang yang merancang kedurjanaan dan merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Melakukannya pada waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Ya, kayak Ahab tadi ya, di tempat tidur dia galau, terus istrinya mikir-mikir, udah gini saja, bikin fitnahan. Ya, yang tidak ada dibikin ada. Ada orang yang nggak sadar dia lagi fitnah orang ya. Ada orang yang nggak sadar dia lagi fitnah orang. Dia sebarkan ke sana mari. Dia nggak sadar dia sedang celakakan orang lain. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Celakalah, ya. Jangan mengatakan saudaramu kafir, ya, dan degil, ya. Tentang membunuh ya, nah, tadi. Kafir dan degil mana? Oh bukan, 6 ya. Jangan mengatakan saudara, sebentar ya. Jangan mengatakan saudaramu kafir dan degil itu ya. Karena dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebentar ya. Itu Pak. Sebentar ya. Oh tiba-tiba blank tadi ya. Jadi mengapa ceritanya jangan mengatakan saudaramu kafir dan degil? Ya. Jahil. Ada di Matius 5:22 tadi kok enggak ketemu? Matius 5 ayat 22. Kelewat tadi ya. Oh ini ya, ini. Setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa berkata pada saudaranya kafir, harus dilakukan mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil, akan silakan dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara tahu nggak? Ya. Ini kan diawali dengan apa? Jangan membunuh. Membunuh. Zaman itu membunuh itu Anda punya pisau tusuk, nah itu membunuh. Tetapi ada orang-orang, ya, bagaimana cara membunuh tanpa pakai tangannya dia? Dia cukup, ya, panggil saksi, atau terus dia ngomong, kafir nih, ini orang kafir nih. Ya, kafir, durhaka. Ya. Durhaka, dia menghujat Allah. Atau ini orang ini nggak durhaka sama orang tuanya nih. Udah dipanggil, tak didudukin, langsung dilemparin pakai batu. Tanpa dia harus membunuh. Ya. Tanpa dia harus membunuh. Ya. Itu dia bisa bunuh orang. Ajaib ya. Nah itu sama seperti kejadiannya Nabot difitnah. Tanpa dia harus pakai tangannya dia. Dia cukup ngomong saja. Anda sadar nggak satu patah omongan Anda itu bisa menghancurkan? Ya. Ketika Anda mengatakan, kemarin ada saya tegur tuh ya, diaken itu ya. Dia ngomong yang jelek tentang Damaris. Saya bilang, oh nggak masalah, saya nggak untung apa-apa dari Damaris. Cuman kamu tahu nggak kalau Damaris sampai tutup? Kita ini ada 300 orang diaken. Mereka hidupnya 50% pencahariannya memang dari berdiakonia, masak dan membagi. Memang diizinkan sesuai dengan SOP. Tapi kemudian itu menjadi mata pencaharian mereka separuh.
Bahkan ada yang 100% karena mereka nganggur tadinya, sekarang mereka bersemangat melakukan diakonia, karena kan masak, diaken sama tukang masaknya bagi hasil sama-sama kan. Karena kan kita kasih keuntungan 1 bungkus Rp4.000. Dan hidupnya dari situ. Anda tahu nggak kalau Anda ngomong yang jelek tentang Damaris, saya bilang begitu ke orang ini ya, dan orang nanggep, terus ini sampai dibubarkan nih Damaris ini. 300 orang ini kehilangan penghasilan loh. Yakin kita ada 300 ya. Sadar nggak kamu? Saya rugi nggak? Enggak, saya nggak rugi apa-apa. Kamu rugi nggak? Kamu rugi. 100% hidupmu kan tergantung dari ini kan. Satu patah kata yang sia-sia, kamu bisa matiin 300 orang ini loh. Ya. Dan belum lagi orang yang dikasih makan ini. Ada 2.000 orang tiap hari kita kasih makan. 2.000 orang ini kemudian stop, nggak dikasih makan lagi tiap malam sama kita. Anda tahu dampaknya Anda ngomong yang jelek tentang Damaris? Kepikir enggak Anda? Nggak kepikir. Karena hatinya degil. Karena hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Tetapi hari itu dia bertobat. Saya senang ya. Aduh, saya salah ya Pak. Saya enggak kepikir Pak. Saya itu cuma pengen ngasih masukan saja Pak. Iya, tapi caramu enggak boleh begitu. Orang nangkepnya beda. Orang nangkepnya, ya, kamu ada masalah, kamu ada sesuatu keras sekali. Nah, orang ini bertobat. Saya berharap bertobat beneran ya. Nah, karena memang masih muda ya. Karena kadang-kadang kalau masih muda itu pikirannya cetek. Kalau ada sesuatu, bicarakan yang baik. Kamu WhatsApp saya selalu saya jawab toh. Saya jarang ngajak, walaupun tertunda 2-3 hari, pasti saya jawab kalau itu penting. Tapi kalau Anda cuma tanya, Pak Paul, halo, ya udah nggak tak balas. Lah mau apa saya balas? Cuma tak lihat saja. Loh, kadang-kadang saya habis waktu buat balas, buat balas itu. Tapi kalau begitu ngomong, ya, makanya saya selalu ngomong ya, kalau ngirim suara saya jangan, halo Pak Paul, jangan cuma begitu ya, nggak tak balas. Sekali waktu ya iya, tapi jarang tak balas. Langsung aja to the point. Pak Paul jelek mukanya, cuci muka dulu bikin ini. Oke, terima kasih masukannya. Udah. Pak Paul tolong, itu kemarin ada adik saya maju ini. Perluannya apa? Langsung sampaikan keperluannya begitu loh. Jadi saya itu perlu. Tapi kalau Anda, halo Pak Paul, udah diem. Sebulan lagi belum tentu tak balas loh. Serius ya. Itu etika dalam berteks ya. Halo Pak Paul. Udah. Terus mau apa coba? Halo Pak Paul. Saya kata halo. Baru 3 hari saya baru bilang halo. Terus dia kan baru baca lagi, oh ya, oh shalom Pak Paul. Terus saya 3 hari lagi, seminggu lagi baru bilang shalom. Akhirnya 1 bulan baru selesai itu ngobrol ya. Buang waktu saya toh. Buang waktu kita semua kan. Coba Anda to the point. Handphone saya selalu terbuka. Orang broadcast saya, suruh masuk grup lain, ya saya blokir. Karena itu akan mengganggu. Itu sehari bisa orang broadcast saya 50-100 broadcast untuk ngajak saya grup ke grupnya orang ya. Ya karena dulu nggak tahu siapa itu yang nyebar-nyebar nomor handphone saya, tuh kurang asem. Ya kan, nyebar-nyebar nomor handphone saya kemana-mana. Makanya saya blok langsung, supaya jangan diganggu lagi. Karena itu akan mengurangi ininya saya, mengurangi spamnya saya, lumayan banyak. Ya, itu ya. Langsung saya blok. Orang kalau broadcast saya ngajak masuk grup yang aneh-aneh, langsung saya blok. Ya, lalu orang kalau broadcast saya yang nggak perlu, ya, yang nggak ada kaitannya dengan yang kita bahas, misalnya ada apa gitu ya, pokoknya langsung nggak tak ini lagi. Halo Pak Paul, udah nggak tak jawab. Sampai seminggu, sebulan, setahun belum tentu tak jawab. Tapi kalau langsung jeda, Pak Paul begini, langsung, oh ya, Pak Paul ini tolong kemarin ada diaken yang mencuri, misalnya kan, langsung saya follow up. Halo, shalom, apa kabar, Pak Paul, Pak Paul. Ada orang jawabnya begitu ya, pernah nggak ngalang-ngalang begitu? Ini mengganggu, annoying banget. Nah, balik lagi. Orang ini bisa mencelakakan kita semua. Yang 300 dan yang 2.000 yang kita kasih makan. Belum lagi kita ada proyek lain yang mau kita rencanakan. Sementara orang lain belum tentu bisa melakukan apa yang kita lakukan. Orang lain, Sak Gilbert sekalipun, belum tentu bisa melakukan apa yang kita lakukan. Bukan sombong. Memang kenyataannya di Indonesia, baru Petrus Agung yang lakukan. Ya, sulit. Untuk berkorban itu memang sulit. Sekarang ada yang mau melakukan, ada yang mau memoderatorin.
Jangan sampai dihancurkan. Kasihan 300 orang ini, kasihan yang 2000 ini. Kecuali kamu bisa bikin lebih besar. Atau bikin sama aja minimum. Ya. Dan nggak usah ngerusak yang ini toh. Kalau bisa jalan dua-duanya kita kan nggak rebutan pasar. Kalau sudah dapat sini nggak mungkin dapat sana. Emang pasar kita rebutan dagang? Enggak kan. Orang mah dikasih 2 bungkus mah seneng-seneng saja, haleluya kan. Orang juga banyak diakinya mau ngerti, Anda nggak mau pakai, ya udah Anda pakai saja diakun yang ada, dipindahin ke sana. Kita cari lagi. Banyak kok yang mau antri, kan dapat 4.000 1 bungkus. Banyak yang antri. Anda mau ajak-ajak lah ke sana nggak apa-apa. Dengan baik-baik. Nggak usah sampai ribut kan sebetulnya kan. Ya kan? Nah, oh tapi ini baik bungkus, ini orang semua, ini dulu orang saya semua. Ajak aja nggak apa-apa. Ini memang orang saya, orang mau ajak semua. Bersihkan, ajak semua ke sana, bikin yayasan sendiri. Itu bagus. Ini bukan nyindir lagi. Ini beneran, itu bagus. Saya puji Anda jempol 4 kalau Anda bisa bikin yang sama. Dan harusnya Anda bikin yang sama daripada merusak yang ada. Nah itu tadi degil, hatinya merancangkan, bikinnya gimana ya supaya hancur ya. Tiap hari pikirannya apa? Bagaimana caranya supaya hancur. Banyak orang, istri-istri, suami-suami, Anda tahu nggak kalau Anda mengajukan suami Anda, istri Anda, yang hancur Anda loh. Suami istri ribut dalam otaknya, kamu hancurkan. Menang kalah, kalian berdua kalah loh, hancur loh. Menang kalah, kalian berdua kalah loh. Suami istri kalau ribut, ya wah, ya menang kalah kalian semua, seanak-anakmu, hancur. Jangan pikiran begitu. Di tempat tidur merancangin. Wah, kurang ajar istriku, kudu begini suamiku, tak balas ini begini. Ada suami yang begitu bertobat ya. Kasihan anak-anaknya ya. Harusnya mikir, aduh istriku kayak gini ya. Aduh gimana caranya supaya aku memenangkan hatinya kembali ya. Oh waktu saya sudah begitu menyakiti hati anak itu ya. Saya tiap hari doa gimana cara saya bisa menangkan hatinya kembali ya. Di tengah-tengah sifat saya yang temper ini kan, coba bayangin. Gimana saya bisa menangkan hati istriku kembali, coba. Seperti dulu. Doa sungguh-sungguh. Bukannya gimana caranya saya bisa hancurkan dia ya. Semuanya supaya dia takluk kepada saya. Oh jangan. Itu bukan kasih, itu posesif, itu kebencian ya. Itu kebencian yang membajak agape itu dalam hidupmu. Haleluya, pagi ini kita belajar ya. Ya, ada urutannya. Semuanya. Urutannya apa sebenarnya? Karena Anda tidak mau sangkal diri pikul salib. Ya, Anda sudah berdiakonia, bermarturia, triggernya sudah bagus. Tetapi Anda tidak mau teruskan dengan sangkal diri pikul salib. Pertanyaannya tadi sore kelas evangelis, kemarin sore bagus. Apa sih sangkal diri? Menyangkal eksistensi Anda sendiri. Nggak dianggap rapopo. Nggak usah ngaku-ngaku juga. Aku ini yang mendirikan Damaris, aku ini yang membesarkan Damaris. Kalau bukan karena Paul nggak bisa. Nggak usah. Nggak usah ngaku-ngaku. Nggak ada nabi ngaku-nabi. 2, pikul salib. Kita siap menderita, jangan mengeluh. Walaupun penderitanya bukan oleh kita kan. Kayak Simon dari Kirene mukul salibnya Yesus kan. Padahal kita disuruh mukul salibnya kita masing-masing loh tiap hari. Artinya jangan mengeluh. Ucapan syukur senantiasa. Masalahnya kan nggak mau. Harga dirimu terlalu mahal karena masih dicicil. Makanya Anda nggak bisa. Akhirnya Anda tidak mengenal Tuhan, pikiranmu sia-sia, akhirnya kamu mengerjakan semua sia-siaan. Akhirnya hatimu menjadi tumpul dan degil. Dan dengan serakah mengerjakan hawa nafsu. Keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup. Aku hancurkan kamu. Urutannya kan dari begitu. Amatin deh prosesnya dalam hidupmu. Prosesnya memang begitu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan. Sekali lagi ini bukan buat Amin Wijaya, jangan geeran ya. Ini buat Anda dan saya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya,